kelompok 1 nanti. Tegumen udah, otot udah, rangka udah. Sistem pernafasan dan peredaran darah. Pernafasan dan peredaran darah. Oke, nomor 1 kasih nomor. Nah gitu. Orang Sunda ya mulai pernapasan pakai P. Oke, nomor 2. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Nomor 3. Sistem syaraf. Oke, kelompok 4. Sistem hormon dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Nggak pakai T, endokrin. Terus berikutnya yang terakhir 5 kelompok aja ya kayaknya. Ekologi ikan. Ya. Dalam kurung. Aplikasi ichtiologi untuk pengembangan perikanan. Untuk pengembangan perikanan. Sip. Oke, 5. Ada berapa orang ini teh, Yasin? Total semua? Kelas? 31, Pak. 31, 30 bagi 5, 6. Ada yang 7 ya. Nanti dibagi sama kamu sih. Oke, baik, Pak. Dibagi berapa kelompok, Pak? Itu ditulis, Pan. Astagfirullahaladzim. 5 ya, 5. Oh iya, Pak. Siap. Sedih. Oke ya, itu 5 kelompok dibagi rata. Minggu depannya UTS dikumpulkan ya. Jangan deh, keadaannya lagi hafalin ya. Kumpulkan 2 hari sesudah UTS dah. Sekarang teh hari Rabu. Berarti Jumat terakhir dikumpulkan, Jumat minggu depan ya. Masukin dulu ke Yasin, kirim ke saya dan Pak Pringgo sudah dalam bentuk RAR. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Kirimnya via email ya, Pak? Via email saya, deadline Jumat minggu depan. Baik, Pak. Jamnya sama aja, jam 13 Lip, tulis Lip, jam 13.00. Oke, nanti ke Yasinin dulu. Jadi kalau ada yang ketinggalan, tinggalin aja sih, biar saya tahu kelompok mana yang terakhir nggak ngumpulin tepat waktu. Baik, Pak. Oke, itu ya, sudah. Nanti ada di Alif ya filenya, itu emailnya ada kan ya, yang saya sama Pak Pringgo kan kalian juga udah pernah ngirim. Nanti dicari ya bahannya, jurnal dan buku. Kalau bisa jurnalnya 5 tahun terakhir ya, yang kekinian. Kecuali rumus-rumus ya, mau pakai buku tahun 70-an, rumus-rumus baku boleh. Tapi kalau untuk bahan, saya rasa jurnal 5 tahun terakhir ya, si pustakanya. Nah, oke, sekarang kita bahas yang kemarin. Pertemuan yang kemarin dari morfometrik, meristrik ya. Ada pertanyaan nggak di situ? Kalau ini si praktikumnya sudah mulai kah kelas ini, angkatan ini? Terus DKU? Yasin, udah mulai belum? Ya, Pak, gimana? Praktikumnya sudah mulai? Belum, Pak. Kemarin tuh Aslabnya bilang Senin tuh udah jadi. Jadi tadi udah ngechat lagi mau ada apanya. Nanti sama Yasin dia obrolin dulu soalnya besok tuh padat juga, Pak. Ada praktikum juga. Makanya nanti mau diobrolin dulu mau hari kapan buat ikut.
Rabunya penuh. Kalau sama dengan kuliahnya hari ini. Nanti dilihat dulu aja ya Pak jadwalnya. Soalnya padat banget Pak ya. Kalau bisa secepatnya ya. Kan Baik kita Pak. udah mau guys, kamu pertemuan belum satu pun. Nanti Ya, kedua Pak. nggak kekejar. Ya. Soalnya aslabnya baru ngehubungin minggu kemarin Pak. Iya, karena lagi gini ya, bingung online mah nyiapin dulu materi kali mereka. Oke Pak, baik. Oke ya. Kemarin tentang pertanyaan, ada nggak pertanyaan nih yang kemarin-kemarin tentang dari morfometrik sampai osmoregulasi yang masih hangat. Kalau yang osmoregulasi, ikan laut kenapa rasanya nggak asin padahal dia hidup di air garam? Ada yang bisa jawab? Oh, saya kasih beng-beng kalau belum bisa jawab. Kenapa ikan laut hidup di air asin tapi dia rasa dagingnya tidak asin? Apa yang terjadi di situ? Silahkan Ruby. Oke, dia adaptasinya seperti apa? Kalau hubungannya dengan ekskresi, dia banyak kencing nggak? Atau sedikit kencing, banyak minum, nah yang gitu. Tawar sama asin gimana? Kalau ikan air laut, banyak minum, banyak kencing, sedikit kencing. Ayo. Nah. Oke. Kenapa Ruby kayak gitu? Betul itu jawabannya betul. Tapi kenapa dia melakukan itu sih kan? Kadar apa tuh namanya? Ayo betul. Kadar apa yang ada di air laut tuh? Betul ya, kadar garam. Istilah kitanya apa? Istilah kerennya kadar garam, ingat nggak? Dari S. Salinitas Ruby. Oke ya, salinitas betul Ruby ya. Jadi jawaban Anda benar. Ikan air laut itu banyak minum, sedikit kencing. Logikanya ini waktu SMA kelas 3 ya, waktu IPA. Osmosis ya, terjadi dari kadar garam yang apa sih air itu dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah airnya ya. Berarti kalau kadar garam di lautnya lebih tinggi daripada kadar garam yang ada di tubuh, air akan rembes ya, termasuk air-air yang ada di dalam sel. Ikan akan mati. Jadi dia adaptasinya adalah meninggikan kadar garam atau minimal disebutnya yang sama itu isotonik ya. Iso itu sama ya, minimal sama kadar garam air dengan kadar garam tubuh. Jadi nggak ada air yang keluar ya. Jadi kalau kadar garam tinggi itu akan menyerap air yang dari kadar garam yang lebih rendah karena airnya akan rembes. Itulah sistem osmosis ya dan regulasi. Jadi dia banyak minum, sedikit kencing. Kalau ikan air tawar sebaliknya betul. Dia sedikit minum, banyak kencing. Jadi si kadar garam dalam tubuhnya harus lebih rendah dari yang luar. Kalau enggak nanti juga air yang dari, kalau air tawar kebalikan ya. Jadi nanti si air yang di luar itu akan masuk ke sel tubuh dan ke dalam tubuh dan jadi kembung ikannya.
Jadi sama-sama menjaga tapi efeknya berbeda ya. Kalau ikan air laut menjadi kerut gitu ya. Kalau ikan air tawar jadi mengembung. Kalau sistem osmoregulasinya tidak benar ya. Gitu. Oke, yang tentang sistem ekskresi dan osmoregulasi. Terus mundur sedikit deh ke yang reproduksi. Kalau dalam satu tubuh ada beberapa gonad ya, jantan dan betina, itu disebutnya apa? Yang sistem reproduksi. Dalam satu tubuh terdapat gonad jantan dan gonad betina dalam satu individu. Apa istilahnya itu? Ada yang tahu? Urogenital, Pak. Urogenital itu saluran urin. Ini satu tubuh, dalam satu individu ada dua gonad bersatu, jantan dan betina. Apa disebutnya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Hermafrodit, Pak. Hermafrodit ya. Kalau yang jantan duluan disebutnya apa? Ada yang switching tuh kan? Ada yang tidak sinkron. Jantan duluan istilahnya apa? Hermafrodit apa? Terus contoh ikannya apa? Hermafrodit protandi, Pak. Protandri. Contoh ikannya? Contoh ikannya ikan kakap. Kakap. Kalau yang satu lagi, Maharani? Hermafrodit protagini. Contohnya ada di belut, Pak. Oke, ya, sip ya. Itu yang hermafroditisme. Nah, setelah ikannya bertelur nih ya, yang pas reproduksi itu, ikannya bertelur. Rata-rata ikan ya, saya bilang umumnya ya, tidak membicarakan pari hiu dan common fish lah, ikan pada umumnya. Ketika dia netas, apakah kita langsung kasih makan nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Jawabannya tidak, Pak, karena telur yang sudah menetas menjadi burayak dan burayak itu masih punya kantong cadangan pakan ya, Pak. Iya, istilahnya apa? Aben? Aduh, lupa nih, Pak. Apa coba? Ya, kantung cadangan makanannya itu apa? Kuning telur, Pak. Kuning telur ya, atau bahasa kerennya? Yolk sak ya. Yolk itu kuning telur ya. Iya, Pak. Yolk sak ya. Itu istilahnya, jadi harus dihafalin ya. Ide Habel nanti ngobrol dengan orang dinas dan petani bisa dua arah. Ya, ya Pak. Gitu. Kamu itu aquaculture 2017-2020. SMK Perikanan kamu Bel? Iya Pak. Mantap. Yang di mana? SMK mana? Tanjung Sari? SMK 36 Jakarta Pak. Oh Jakarta. Pantesan ya, sudah mulai budidaya. Oke, bagus ya. Betul. Terus materinya kemarin pada integumen ya. Kalau gini nih, pernah dengar istilah ikan air deras ya, yang di Subang ya. Itu kenapa lebih banyak diminati? Hubungannya dengan kualitas daging dan otot. Yang tahu nggak? Suka lihat kan pedagang ikan mas Subang? Itu kenapa lebih diminati? Izin menjawab Pak. Silahkan Cendekia. Karena kualitas lemaknya mungkin jadi lebih sedikit ya Pak. Habis itu dagingnya jadi lebih rapet itu, sekel gitu Pak. Sekel benar. Kenapa itu? Karena ikannya selalu bergerak Pak. Dia buat ngelawan maksudnya ya bukan yang diem-diem aja gitu Pak. Betul, jadi ya. si ototnya juga si lemaknya juga berkurang juga. Iya betul ya, ini kayak pasti karena sekel ya.
Kamu ngomong sekal jadi saya lupa istilahnya ya. Kompak dagingnya itu ya. Dagingnya tuh kompak. Karena dia suka ngelawannya benar, ngelawan arus ya. Dia terus bergerak melawan arus. Jadi sama seperti kita ya, diolahragakan terus, maka kualitas dagingnya akan lebih baik dan lemaknya akan lebih turun. Nah, kalau di dunia perikanan dasar nanti ada pas pengolahan, itu lemak itu menyebabkan apa? Kalau pada daging, kalau terlalu banyak lemak, ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Lebih cepat pembusukan, Pak. Pembusukan dan kalau dari aroma? Aroma jadi kurang enak sih. Ya. Karena oksidasi lipid. Ya, Pak. Sip. Ya, benar. Oksidasi lipid. Mengerti ya. Kamu IPA dulunya ya? Jadi kan IPA benar ya. Berarti masih ingat ya pelajaran SMA, keren. Nah, jadi ada oksidasi lipid itu yang menyebabkan bau tengik ya. Jadi kalau banyak lemaknya, jadi kalau teman-teman budidaya ikan peletnya jelek ya, terlalu banyak kandungan proteinnya terlalu dikit, tapi ikannya tumbuh Pak, it's okay, nggak masalah. Atau saya kasih makan sisa dari minyak-minyakan ya, goreng-gorengan tuh, misalkan dari limbah tahu Sumedang, si minyak gorengnya, atau minyak goreng tukang pecel lele, tapi dari tukang pecel lele minyak gorengnya nggak dibuang ya, udah 30 tahun minyaknya itu aja ya. Mungkin dari limbah minyak apa, misalkan McD, bisa ya. Atraktannya kuat, atraktan itu penarik ya. Jadi ketika pelet dimasukkan itu bagus sekali kalau dikasih minyaknya bau. Kalau tukang mancing pasti tahu lah ya. Dikasih minyak itu lebih cepat ngedeketin. Kalau dikasih minyak kan, kalau tukang-tukang ngusep ya bahasa Jermannya pasti tahu. Nah, tapi masalahnya kalau minyak itu akan menyebabkan kandungan lemak yang terlalu tinggi, akan nanti cepat pembusukan. Nah, istilah ikan stres sekali lagi ya, yang dulu ada rumusnya itu ya, pertumbuhannya energi itu kemana saja, pertumbuhan reproduksi dan segala macamnya. Nah, kalau ikan stres itu ketika osmorganismnya juga nggak benar, matinya juga nggak sehat ya, matinya tuh stres gitu ya, kelempar dari kolam lah, jatuh dari ember lah, itu nanti si pembusukannya akan lebih cepat. Dan kalau kandungan lemaknya terlalu tinggi, dia juga akan bau tengik ya. Betul kata Ceniki ya tadi, oksidasinya cepat dan cepat membusuk. Jadi jangan senang ya milih ikan yang gede gitu, tapi belum tentu daging ya. Jadi kekompakan daging itu gampang aja. Tapi jangan pakai tangan ya, tekan pakai pulpen kayak apa kayak. Ketika dia membal kembali, dia berarti kondisi dagingnya masih segar. Itu sistem inkondumen. Jadi ketika sistem inkondumen itu kita bahas sebenarnya nanti untuk kualitas daging panen ikan. Nah, kalau untuk membedakan jantan dan betina, balik lagi ke reproduksi sekarang. Bagaimana caranya membedakan ikan jantan dan betina? Secara umum, pada ikan ya, bukan pada udang, pada finfish, ikan bersirip. Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang sering menjaga ikan? Contohnya gimana? Bapak izin aku izin menjawab. jawab, Pak. Silakan. Oh, itu aja. Abel dulu nggak apa-apa. Oh, ladies first. Mantap, Abel. Silakan Marani katanya. Ran. Baik Pak, ikan jantan dan betina itu dapat dibedakan dari sifat seksual sekundernya Pak. Oke, Jadi kayak misalnya terjadi perubahan warna gitu Pak. Misalnya kayak apa ya, perubahan warna, terus perubahan si blood itu kan kalau yang masih kecil itu, yang tadi hermaprodit protagini yang masih kecil itu yang betina. Nah kalau yang udah besar itu nantinya jantan gitu Pak. Kalau ikan lele? Ikan lele mungkin dari besar tubuhnya juga kali Pak. Biasanya yang lebih besar yang ikan apa? Yang betina. Oke. Kenapa kayak gitu ya? Iya Pak? Kenapa kayak gitu? Harus betina biasanya yang lebih besar.
Karena ada mungkin saya juga kurang tahu ya Pak. Mungkin karena ada ini ya Pak, sel telur. Iya Tapi betul, karena dia harus mengandung ya sel telur ya, jadi dia harus lebih besar. Tapi yang matang gonat jantan dulu atau betina dulu pada umumnya? Yang cepat matang gonat jantan duluan apa betina duluan? kalau misalnya di manusia juga biasanya jantan dulu ya Pak. Ya betul ya, sama nih kan juga ya, jantan duluan yang lebih cepat matang, betina itu lebih lambat ya, makanya umurnya biasanya setengahnya. Oke, Abel ada yang mau ditambahkan? Ada Pak. Jadi sepengalaman saya tuh ya Pak, kalau kita pengen tahu ciri-ciri ikannya, contohnya dari kecil itu bisa banget Pak dilihat dari cara pengukuran perkembangannya. Biasanya lebih relatif ke jantan Pak, karena di masa-masa pertumbuhan jantan tuh lebih aktif, jadi dia lebih cepat besar. Nah terus tapi kalau kita misal mau lihat jenis kelamin ikan yang ukurannya udah agak besar, itu gampang banget dilihat dari perutnya Pak, kantong telur. Jadi lebih cenderung terlalu kelihatan di perutnya itu dapat kantong telur yang berisi kalau misalnya betina. Cuma kalau jantan itu biasanya agak ramping. Oke, betul ya. Jadi kayak helikopter ya, gendutnya Iya, Pak. itu di perut. Tapi bedain juga, ada ikan-ikan gendut kayak koki makan gendut semua ya, hati-hati juga nih. Nah, Jadi, kalau misalnya kayak model-model koki itu Pak, biasanya ada namanya di stripping dulu Pak, dilihat. kayak stripping itu apa? Coba jelaskan ke teman-teman ya. Jadi mengeluarkan ininya sih Pak. Apa ya kalau disebutnya ya Pak? Diurut, Bel. Diurut. Diurut, terus kok dilihat yang keluar itu sperma apa sel telurnya. Oke, ya, betul. Jadi stripping namanya ya. Dibalikan ikannya pelan-pelan terus diurut ke arah lubang yang hitam. Tapi ini harus catatannya ikannya matang gonat ya. Kalau ikan remaja diginiin majrel Iya, mati makanya ya. tadi kan dilihat kalau misalnya mau lihat ikan yang lebih besar gitu. Cuma kalau misalnya mau cari perbandingan dari yang kecil itu dapat dilihat dari proses pertumbuhan Pak. Oke ya, betul. Sekarang pertanyaan ganti lagi nih. Saya sabar lagi ya, siapa aja yang bisa jawab. Tadi kan Rani bilang ada yang ciri seksual sekunder dan primer. Nah ini agak menggelitik, ngerti nggak? Kalau yang tadi sekunder oke lah ya, bisa dijelaskan dari ciri-ciri yang kasat mata. Tapi kalau disebut ciri seksual primer itu apa? Berarti kalau ada istilah sekunder ada istilah primer dong. Nah ciri seksual primer itu yang bagaimana? Izin menjawab Pak. Silakan. Jadi sifat seksual primer pada ikan itu biasanya ditandai dengan adanya organ yang langsung berhubungan dengan proses reproduksinya gitu Pak. Jadi misalnya kayak ada ovarium gitu, dari pada ikan betina gitu dalam proses reproduksi gitu Pak. Kalau ikan jantan punya apa? Ada ini kan pada minggu kemarin itu ada testis ya Pak? Ya. Vas deferens gitu. Vas deferens nggak semua ikan punya. Testis ya, nama gonadnya. Iya Pak. Oke ya, jadi ada testis dan ada ovarium. Jadi harus di dalam skala laboratorium ya. Jadi harus dibongkar sama teman-teman semua ikannya. Oh itu ciri primer. Nah itu juga biasanya untuk ikan-ikan yang lebih kecil ya, ikan-ikan kecil. Nanti biasanya nanti di kuliah bioper lah diajarin. Kalau ikan yang kecil untuk jantan betina bisa dibedakan, bisa. Nanti ikannya dibongkar, si gonadnya diambil, nanti diamati ya, dikasih zat kimia, diamati di bawah mikroskop. Nanti si bakal calon sel telur dan bakal calon sperma akan terlihat ya di bawah mikroskop. Biasanya ini untuk penelitian yang jantanisasi, misalnya jantanisasi ikan nila, karena nila jantannya lebih cepat besar, kita adakan jantanisasi. Biasanya nih Habel juga karena pemain ikan hias dia pakai ya metil testosteron ya, hormon untuk menjantankan ikan. Nah untuk tahu bahwa dia berubah kelamin atau enggak,
daripada nunggu setahun kan jadi ukuran dewasa. Biasanya dari kecil itu sudah bisa diamati ya, diamati kelaminnya. Ya, itu pasti pakai ciri seks primer karena dia masih benih. Biasanya ukuran 1-3 cm udah bisa ditentukan. Ya, berarti primer intinya dia harus dilihat ya sel kelaminnya, dan itu biasanya skala lab. Kalau sekunder itu bisa terlihat oleh mata. Ya. Kalau tadi lele yang jantannya ada yang nongol ya. Kalau nela itu ada yang betinanya 3 lubang, jantannya cuma punya 2 lubang. Kalau ikan-ikan hias lebih enak lagi lihatnya ya, dari warna ekor ya. Kayak cupang, gapi itu kelihatan banget ya, ciri seks sekundernya. Tapi kalau masih kecil gimana cara ngeceknya? Ya itu ya, tetap harus bongkar gonat. Tapi kalau ikan-ikan kecil gitu ditunggu dewasa juga nggak terlalu lama. Oke ya. Terus, nah ini reproduksi lagi nih ya, karena applicable nih ya, bisa lebih banyak applicable. Terus kalau reproduksi nih, ikan-ikan kan di alam nih mijahnya musiman nih ya, rata-rata musim hujan. Nah kalau kemarau saya pengen mijahin ikan, ada nggak tekniknya biar ikan tuh berpijah sepanjang tahun? Bagaimana cara mijahin ikan nggak pada musimnya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Itu Pak, dengan diberi hormon ovaprim, disuntikan pada punggung ikan. Oke. Jadi biar cepat merangsang matang gonatnya ikan, Pak. Oke, ya betul ya, pakai ovaprim untuk merangsang matang gonatnya ikan. Ini kayak ovaprim. Nurul tahu dari mana itu ovaprim? Sudah pernah praktek, Pak? Oh, SMK juga kamu? Iya, Pak. Oke ya, oke ya, sudah pada tahu ya. Ovaprim. Atau ampulnya tahu nggak harganya berapa? Gimana, Pak? Satu botolnya itu ovaprim berapa rupiah? Kalau kata guru saya dulu itu katanya 200.000 itu, Pak. Iya ya, sekitar segitu. Itu isinya 10 mili Iya. doang. Jadi harus hati-hati ya pakainya. Jadi nanti Iya, teman-teman Pak. betul ya itu hormon ovaprim ya. Bagi yang lain masih awam untuk mendengar, itu tuh impor ya, jadi mahal. Itu biasanya dari Norway ya, dari Norwegia. Itu dari otak salmon ya. Dari otak salmon diambil hipofisanya. Nanti praktikumnya di genetik kalau nggak salah ya. Atau di TPBI, teknologi produksi benih ikan, nanti ada mata kuliahnya. Biasanya kita bongkar kepala ikan mas ya, ada tonjolan putih di belakang otak, itu namanya kelenjar hipofisa. Nah itu diekstrak dari salmon. Kenapa salmon? Karena dia bisa diterima oleh hampir seluruh ikan. Dengan kata lain, ibaratnya golongan darah O lah ya. Istilahnya juga sama, donor universal. Jadi dia bisa mendonorkan hormonnya untuk hampir seluruh ikan ya. Apakah bisa dipakai untuk ikan apa saja? Hampir semua bisa. Nila saya rasa nggak usah karena dia mijah juga ya. Cabai-cabean nila sama kecil juga bisa mijah. Gurame juga tidak menerima. Kenapa tidak bisa? Kalau ada ikan yang disuntik tidak merespon terhadap ovaprim, kemungkinan dia namanya reseptor di tubuhnya nggak ada. Ya. Jadi sistem hormon dan penyakit itu sama, kunci dan lubang kunci sistemnya ya. Jadi lubang kuncinya itu ada di tubuh ikan. Si penyakit ataupun hormon itu adalah kuncinya. Ya, jadi kalau nggak cocok nggak akan terjadi masalah ya. Sama seperti penyakit ya, corona misalkan, ya hostnya kita, gitu kan, manusia, dan masuknya spesifik ke paru-paru. Mungkin nggak ke kucing atau ke anjing tertular, itu juga sangat sulit ya, untuk menularkan itu. Walaupun ada beberapa kasus ya, tapi intinya spesifik biasanya virusnya. Artinya kalau ada virus yang menyerang suatu ikan, misalkan TLV, Tilapia Lake Virus ya, virus yang menyerang nila, itu kemungkinan menyerang ikan lain tidak ada. Atau KHV, Koi Herpes Virus, jadi dia nyerang ikan mas doang ya. Jadi ketika dinilam, ditawas itu nggak akan ada ya. Jadi itu intinya cocok-cocokan. Hormon juga gitu, ovaprim ya, untuk reproduksi. Jadi dia bisa merangsang, memijahkan ikan kapanpun ya. Jadi udah bagus ya sebenarnya kalau sudah banyak
yang dari lulusan SMK prakteknya sudah bagus, mungkin teoretikalnya, karena bagaimanapun kita ini nanti lulus sarjana ya, speknya itu. Jadi jangan disamain dengan SMK, mungkin harus lebih banyak baca, karena kalau waktu SMK 70 praktek, 30 teori. Kalau sarjana itu kebalikannya, 70 teori, 30% praktek. Karena kita bukan D4 ya. Jadi wawasannya juga yang harus ditambah lagi. Oke, bagus. Nah, kalau hubung dengan sistem reproduksi tadi ya, jadi luas nih ya sistem reproduksi. Kalau saya panjangin nih, gimana caranya biar kalau nangkap ikan nih, larikan sedikit ke penangkapan. Dengan sistem reproduksi, gimana caranya kalau penangkapan itu biar lestari populasinya di alam? Yang bisa jawab nggak? Hubungkan dengan reproduksi ikan. Penangkapan ikan di alam oleh nelayan agar ikannya lestari. Ada yang bisa jawab? Kalau dihubungkan dengan reproduksi, silahkan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Demikian, 04. Jadi kita harus tahu, Pak, ikannya ini dia poliandri atau ini apa? Poligami, Pak. Karena nanti biar kita juga tahu jumlah pasnya untuk kawin ini apakah banyak betinanya satu cowok atau banyak ceweknya satu cowok gitu, Pak. Oke. Terus kalau kita tangkap di alam? Kalau tangkap di alam Dengan mengetahui itu? Biar mengetahui itu gimana ya? Kalau misalkan katak kan kelihatan, Pak, maksudnya kalau lagi kawin gitu kan. Kalau ikan gimana ya? Saya juga kurang tahu, Pak. Mohon maaf. Oke, ya. Kalau untuk sebenarnya reproduksi itu sendiri, kalau dengan kematangan gonad gimana? Bentar-bentar, ada pengumuman yang meninggal tetangga. Oke. Ya. Sorry, tadi nggak konsen. Gimana tadi Ceniknya hubungannya poligami dengan poliandri? Oke lah, itu dengan nisbah kelamin ya, perbandingan jantan dan betina. Tapi kalau tadi kan, kalau dengan musim pemijahan gimana, Ceniknya? Hubungkan dengan penangkapan ikan. Kalau saya sih nangkepnya jangan di ini, Pak, jangan di ground itu yang lagi buat mija itu, jangan di situ. Kalau saya, Pak, saya nggak tahu. Fishing ground ya, betul. Iya, fishing ground. Berarti kalau kita mengetahui siklus reproduksi suatu ikan, jangan ditangkap ketika apa si ikannya? Izin bantu menjawab, Pak. Silakan. Ketika lagi menjaga burayak-burayaknya, Pak, mungkin. Oke, ya. Contohnya seperti ikan toman gitu. Ya, jadi tidak boleh ditangkap ketika musim pemijahan ya, berlangsung. Kalau kita sudah tahu sebagai seorang dunia akademisi, misalkan di bulan tertentu biasanya peralihan ke awal-awal musim hujan ya, itu jangan ditangkap. Dan tadi betul kata Cendikia ya, kalau di laut ada namanya fishing ground, daerah penangkapan ikan, itu harus di situ ya, di fishing groundnya itu. Kalau yang tidak boleh itu nursery ground. Kalau bukan dengan jawabannya Abel tadi, nursery ground itu daerah penjagaan burayak tadi, ya nggak boleh nangkap di situ ya. Jadi biar ikannya lestari. Bedanya di kita sama di luar, ya di kita enak ya. Kalau makan ikan kan budayanya gitu ya, wah ini mah lauknya
lauk nade. Ikannya banyak telurnya nih, gurih kan. Kalau di Jepang itu nangkap ikan yang bertelur kan dikebalikan lagi sambil meminta maaf kepada dewa laut ya. Jadi budayanya beda. Kalau di kita kan nangkap rajungan yang lagi ada telurnya, malah lagi enak-enaknya nih, ambil ke darat, rebus ya, telurnya dinikmati aja gitu ya, kayak kaviar. Makanya itu solusinya juga kalau untuk yang di kita ya, di Fakultas Perikanan sendiri, kita produksi namanya nilem pajajaran, yaitu untuk menjaga itu ya. Jadi kita dominasikan si ikan nilemnya itu betina semua. Kenapa nilem? Nilem telurnya gede ya, fekunitasnya kecil tapi telurnya besar. Nah si nilemnya itu kita betinakan semua. Jadi ketika besar, rata-rata betina, nanti kan bertelur tuh ya. Nah telurnya itu bisa ganti kaviar. Ya. Jadi kaviar lokal lah. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif ya, membetinakan ikan budidaya untuk diambil telurnya. Kalau orang kita mah suka telurnya kan, dimana itu kalau di alam itu sebenarnya nggak boleh ya, ikan yang bertelur kita tangkap terus kita makan, terus sebenarnya harus dilepasin lagi ya kalau ikan yang bertelur, nggak boleh. Oke, itu tentang reproduksi. Terus gitu ya, kalau dibahas mah nggak ada yang ini kan ya. Oke, kalau gitu, tapi ada pertanyaan nggak sampai sini tentang materi sebelum kita tes? Tentang materi-materi yang sudah disampaikan dari teman-teman sendiri, ada yang pertanyaan, ada yang mengganjal? Silakan open discussion sekarang. Saya ingin bertanya, Silahkan. saya Firjawan, MPM 001, kan di di manusia gitu kan suka ada gitu Pak gangguan, entah itu gangguan pencernaan atau gangguan ekspresi. Nah untuk ikan bagaimana Pak? Apakah ada gangguan tersendiri atau yang bisa mempengaruhi kehidupannya Pak? Terima kasih. Oke ya, bagus tuh pertanyaannya. Sistem pencernaan ikan apakah bisa terganggu? Sangat bisa ya. Jadi kalau beli pelet itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi terlalu kurang protein, terlalu banyak serat, itu juga jelek ya. Karena ikannya nanti akan terlalu sering buang air ya. Akan terlalu sering buang feses. Jadi pertumbuhannya juga kurang. Yang kedua, proteinnya terlalu tinggi juga untuk kebutuhan ikannya, itu juga akan menghambat pertumbuhan karena energinya akan lari untuk membuang kelebihan protein. Seperti yang saya bilang kemarin, protein itu tidak ada storage-nya dalam tubuh ikan. Walaupun ikan butuh protein ya, kebalikan dari kita butuh karbo, gula, glukosa. Ikan butuh asam amino dari protein. Kita butuh glukosa dari karbo, hewan darat, termasuk manusia. Nah, tapi sama sistemnya adalah tidak ada storage protein. Buktinya apa? Kalau kalian nggak nge-gym ya, terus kan tuh minum protein, terus nge-gymnya berhenti, terus susu proteinnya tetap diminum, pasti kutil kalau yang keluar ya, akan ada kutil, timbul kutil. Nah ikan juga sama, ikan tidak ada mekanisme untuk menyimpan kelebihan protein, jadi dia buang tuh, diekskresikan ke air, baik itu melalui tubuhnya ya maupun melalui air kencingnya. Nah masalahnya kalau di ikan, dia hidup di situ, tidur di situ, berpijah di situ, makan di situ ya, kencing di situ, di air yang sama. Nah ketika proteinnya terlalu tinggi, dia keluarkan, nah itu akan terjadi pencemaran amonia yang tinggi ya di air gitu ya. Masalah pencernaannya itu sendiri kadang kalau terganggu bisa jadi pakan yang jelek. Biasanya kalau terganggu itu ya, seratnya terlalu tinggi atau proteinnya terlalu tinggi ya. Yang kedua, ada serangan penyakit ya. Kebanyakan bakteri itu menyerang usus ya. Kebanyakan bakteri itu menyerang usus, kebanyakan ya, tidak semua, tapi sebagian besar itu dia menyerang saluran pencernaan juga ya. Dan itulah kenapa si ikan kalau lagi sakit jarang makan kan. Kalau Anda lihat ikan itu jarang makan, diem
pojokan gitu ya. Itu karena ada saluran pencernaan terganggu ya. Ini lagi sakit ikan. Dan cenderung memisahkan diri. Makanya di alam Anda akan sangat jarang menemukan ikan yang sakit ya. Baik itu virus, bakteri, jamur di alam. Karena dia bisa kabur. Bukan kabur. Dia akan menjauhi dirinya ya secara alamiah. Dan teman-temannya juga akan menjauhi ikan itu. Tapi kalau di kolam yang kita budidayakan ya. Karena kita dikultur di wadah yang terbatas, ikan sakit itu nggak bisa kabur kemana-mana. Apalagi dengan kepadatan tinggi ya. Satu sakit ya sudah beres ya. Semua bergesekan di situ di wadah yang sama. Makanya kenapa sih kalau di budidaya itu cenderung banyak penyakit sementara di laut enggak gitu. Ya itu jawabannya ya. Karena dikurung dalam wadah yang terbatas dengan kepadatan yang tinggi. Tapi bagus tadi ya, nutrisi ya, intinya. Kalau gangguan pencernaan, peletnya tidak sesuai biasanya. Atau Anda meracik pelet yang terlalu banyak serat. Misalkan Anda baca kedelai ya dari tanaman itu bisa sebagai sumber protein. Oh iya, sangat bisa betul. Tapi ingat, namanya tanaman itu ada selulosanya. Kalau bahasa orang Jakarta Selatan, literally dinding sel ya. Jadi secara harfiah dinding selnya itu dinding sel ya. Kalau kita dan ikan, kalau di hewan itu kan membran sel. Jadi si itunya itu dari peptidoglikan ya. Dari lemak dan gula dinding selnya. Jadi kita mudah dicerna kalau makan hewan lagi. Tapi kalau si ikannya makan tumbuhan, dia akan akan prosesnya lebih lama karena dinding sel. Istilah dinding sel itu benar-benar dinding ya. Dia selulosa tebal. Si sel tanaman itu. Makanya nanti di sistem pencernaan ada bahas itu ya. Nanti panjang usus segala macam. Panjang usus herbivora itu lebih panjang daripada ikan-ikan karnivora. Nanti ada kelompok sendiri yang membahas. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak jawabannya Pak. Sip. Yasin tadi kamu selewat on cam, coba lihat Yasin, kenapa putih? Ya Pak, gimana? Coba nyalain kameranya. Yang asli sama foto kok beda? Sebentar Pak. Kamu lagi di mana itu? Lagi di luar Pak ini. Apa itu lagi jaga toko? Enggak Pak, tadi lagi di jalan. Ya Allah. Gening itu sinyalnya bagus ya. Sebentar Pak. Naik motor kan? Aduh. Kuliah terbang tuh bener emangnya. Oh iya, kalau ada yang di kantor orang tuanya ada kesempatan untuk vaksin atau di kelurahannya ada, segera vaksin ya. Karena kami pengajar sudah kemungkinan nanti Agustus kita offline kemungkinan ya. Jadi kalau ada Bapak sudah vaksin Pak? Kita mah udah, staf dan TU seunpad sudah. Yang pertama ya, nanti yang kedua bulan puasa. Kita sudah hampir 2 kali. Bulan depan kita udah 2 kali. Tinggal mahasiswanya nih, kalau ada kesempatan vaksin dari kantor orang tua ikut ya. Siapa tahu Agustus kita offline. Iya Pak. Gimana Pak vaksin efeknya Pak? Nggak ada. Kalau yang umuran kalian apalagi lebih muda dari saya, nggak akan ada efek lah. Paling pusing, gitu juga kalau yang pusing. Yang di screening dulu kan, tekanan darahnya kalau tinggi nggak akan disuntik, nggak boleh. Makanya jangan stres, santai aja. Baik Pak. Jadi kalau misalnya Pak izin nanya Pak, mengenai vaksin. Jadi nanti pas kita mau divaksin, dituin dulu Pak, dicek dulu gitu prosedurnya. Cek dulu tekanan darahnya. Terus apakah kamu pernah menderita? Kalau kamu mau survival, hasil selamat dari COVID 3 bulan setelah dinyatakan positif baru boleh divaksin. Jadi harus kayak di karantina dulu kita gitu Pak? Enggak di karantina, kan di karantinanya udah 2 minggu. Tapi hasil negatif pertama setelah kamu terjangkit itu ditambahkan 3 bulan baru boleh vaksin pertama tuh. Ya kalau kamu baru sembuh nggak boleh divaksin. Ya nanti yang jadi virus yang tersisanya nanti hidup lagi.
Jadi ada kasih jarak 3 bulan baru boleh divaksinasi. Oh gitu ya Pak. Soalnya takut jadi titan gitu Pak. Enggak lah, itu kamu Eren Jaeger. Enggak lah, enggak akan. Dan bukan berarti kalau sudah divaksin kamu kebal, enggak ya. Sinovac itu efikasinya 60%, artinya dari sekian banyak juta orang yang divaksin hanya 60% yang timbul kekebalan. Masih kecil Sinovac itu. Kalau Pfizer Jerman 70. Nanti nggak tahu yang merah putih katanya juga 70% juga produksi Bio Farma. Itu produksi Unpad sama ITB. Makanya yang Unpad kita duluan. Karena itu hasil fakultas kedokteran juga. Jadi Unpad mah termasuk salah satu kampus yang duluan karena salah satu penelitinya dari fakultas kedokteran ikutan juga. Ya, aman kok divaksin. Terus prokes jangan mentang-mentang udah divaksin nggak di masker ya, tetap di masker. Jadi tidak menghilangkan kalian akan terjangkit vaksinasi gitu. Satu, kemungkinan ada 40% yang nggak akan timbul kekebalan ya. Yang kedua, walaupun kamu kebal, juga banyak varian baru. Jadi vaksin itu hanya akan meringankan gejala yang akan timbul ketika kita terpapar. Gitu ya. Jadi jangan berharap sembuh. Tapi diharapkan kamu kalau kena nggak usah pakai ventilator gitu. Izin bertanya lagi nih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita semakin cepat udah divaksin semua, jadi kita kuliahnya offline gitu Pak? Iya. Kemendikbud kalau 50% populasi sudah kena vaksin boleh offline. Gitu. Tapi terbatas. Nanti kita lihat aja angka COVID-nya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Kalau masih tinggi tenang aja, kita juga nggak akan buka. Bahaya. Tadi si Yasin asa bukan gitu mukanya. Tadi kamu pakai joki nggak Yasin tadi kuliah? Asa putih. Asa putih tadi mah. Pas nyala. Enggak Pak. Kamu nitip orang ya? Jaringannya Pak jelek Yasin. Oh, ya udah tuh. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Itu juga tentang vaksin, tenang ya, aman. Karena salah satunya juga dari kita ya, dari Pajajaran, perisetnya. Sinovac itu juga kalau nggak salah terlibat ya, Prof. Kusnadi namanya. Jadi selama teman-teman beter ngisinya ya, apakah pernah terjangkit, terakhir terjangkit kapan, sembuh kapan ya. Terus tekanan darahnya diperiksa, punya penyakit bawaan apa, ditulis semua ya. Apakah ada alergi, itu insya Allah aman ya. Jadi jangan takut kalau ada kebagian vaksin, langsung ambil ya kesempatan itu. Terus sulit soalnya kalau yang mau divaksin beneran bayar mahal ya. Jadi kalau ada kesempatan dari kantor atau dari kelurahan, kebetulan kebagiannya terutama wilayah Jawa Barat, kebagian vaksin gratis, silahkan daftar sesegera mungkin. Itu diharapkan kalau kitanya lebih banyak yang timbul imunitas akan menjaga saudara-saudara kita yang nggak imun terhadap corona gitu. Jadi orang-orang yang kuat akan menjaga penyebaran. Jadi ketika si coronanya nempel ke tubuh kita, kitanya nggak sakit, jadi kita nggak nyebarin ke orang, berhenti di kita. Kalau kitanya timbul kekebalan, diharapkan kayak gitu. Nanti hilang sendiri gitu si corona. Tapi syaratnya itu harus 70% lebih populasi sudah kebal. Insya Allah nanti hilang sendiri ya. Gitu. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Itu Pak tadi Ovaprim itu tadi dari ikan apa Pak? Yang Salmon. Bapak bilang tadi. Salmon. Ya Pak. Iya izin tanya lagi Pak. Itu kalau musim hujan kan ikan kan banyak yang memijai ya Pak, karena dari percampuran itu loh Pak, apa? Karena bau petrikor itu Pak. Nah itu ya Pak. Ya. Kalau ikan laut itu sama apa enggak Pak? Kayak ikan air tawar gitu. Soalnya kan kalau di laut kan tanahnya berpasir. Nah kalau di darat kan tanah yang biasa gitu Pak. Nah itu apa sama pengaruhnya dengan ikan yang memijai gitu Pak? Oke, bagus ya Nurul pertanyaannya ya. Betul ya. Jadi ada bau tanah air itu istilahnya petrikor ya. Buat teman-teman yang baru dengar itu istilahnya petrikor, bau tanah, bukan bau tanah seperti
kakek-kakek kita ya, tapi bau tanah, asli bau tanah itu loh. Ketika pasir yang kering kena air kan ada aromanya. Nah, petrichor itu juga salah satu yang merangsang ikan untuk memijah cirinya hujan sudah terjadi. Tapi di situ sebenarnya bukan petrichor doang ya, parameter lingkungannya. Yang kedua itu suhu. Kalau hujan itu ya kita harus berpikirnya gini. Kenapa sih musim hujan? Satu, plankton banyak ya, cadangan makanan dia sudah membanyak. Cirinya apa? Dari suhu juga ya. Jadi kalau suhu musim hujan tuh kita yang dingin di darat, tapi di air hangat. Ya nggak? Jadi kebalikannya kan kalau air ya. Jadi air itu kan lebih masa jenisnya beda ya dengan udara. Jadi lebih lambat untuk dingin ya. Jadi kalau ketika musim hujan pasti suhu yang di bawah itu lebih hangat ya. Oke. Di laut juga itu ya. Jadi cirinya adalah ketika perubahan suhu ya. Ketika perubahan suhu dan foto period ya. Periode cahaya juga mereka bisa tahu dari situ ya. Ketika cahaya mataharinya berubah jamnya ya, kan walaupun kita tropis nggak 12 jam tok kan, lihat aja maghrib ya, waktu maghrib kan geser-geser sama subuh. Nah itu juga si ikan bisa mendeteksi itu gitu menurutnya. Jadi dari foto period, dari suhu ya. Kenapa musim hujan? Ya itu ketika itu akan plankton itu akan lebih banyak ya di nursery ground tadi, di daerah pemijahan itu akan banyak plankton atau sumber makanan. Nah dia akan merespon itu gitu. Nah kalau sama opaprim dipotonglah jalur rangsangan lingkungan itu kalau pakai hormonnya. Jadi ketika disuntikan dalam tanda kutip dipaksa si ikan itu untuk mematangkan gonadnya walaupun tidak ada rangsangan dari lingkungan. Jadi dipotong jalur rangsangan lingkungannya oleh opaprim gitu. Ya, jadi bukan hanya petrichor saja, ada suhu, ada fotoperiod, ya, ada faktor-faktor lain. Makanya kalau Nur lihat yang mijahin ikan mas juga bisa dengan cara si inletnya itu atau saluran air masuknya masukin ke pipa besar, terus pipa besar itu dibolongin kecil-kecil. Jadi airnya tuh memancar sepanjang pinggiran kolam. Ya itu juga untuk ngebego-begoin ikannya biar dikira itu sudah musim hujan. Itu juga ada yang pakai metode seperti itu ya. Bahkan metode tahun 90-an sebenarnya lebih irit lagi, biar nggak pakai ovaprim, si ikannya dimasukin ke es dulu, indukan ikan masnya. Masukin ke es, tapi nggak sampai suhu pingsan ya, nggak sampai 19, diturunin 2 derajat pelan-pelan gitu tiap jamnya. Nanti esnya kan udah mencair, hilang sendiri ya. Airnya dimasukin ke akuarium terus kan diputer. Nanti ketika suhu naik, ikannya akan memijah juga. Tidak ada yang pakai es doang. Itu saya pernah lihat skripsinya tahun 90-an. Ternyata sebenarnya sekarang balik lagi ya trennya. Dulu dibilang kampungan yang kayak gitu. Dulu zamannya hormonal. Sekarang kita kan nyari yang alamiah lagi kan. Balik lagi ke alami. Ya berarti dari itu suhu ya. Suhu bahkan bisa dipakai itu. Jadi kamu bisa turunin dulu tuh suhu akuariumnya. Untuk indukan ikan pakai es sedikit. Nanti ketika suhunya naik 3-4 derajat kembali, dia akan menganggap itu lebih hangat dari sebelumnya. Ikan yang matang gonad pasti berpijah itu. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya buat yang tugasnya. Itu dibikin apa tugasnya? Tugasnya buat PPT dan makalah ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti baginya per kelompoknya juga dipisahin ya Yasin ya. Nanti sama Yasin dipisahin. Ada Pak. 1 lembar Word yang isinya cuma nama dan anggota kelompok doang, yang nggak ada apa. Itu aja buat kontrolin di kitanya juga. Oh iya, baik Pak, siap. Sip ya. Dan jangan ragu kalau emang orangnya nggak kerja, nggak usah dimasukin aja, nggak usah nggak enak. Ya, biar ketahuan. Jadi nanti di halaman pertamanya nama gitu ya Pak ya? Di makalah. Iya, pasti lama. Oke, baik Pak. Nanti kamu pisahin juga tuh, ada 1 Word yang isinya nama-nama kelompok dan anggotanya. Oh iya Pak, siap. Jadi semua kelompok kemarin ya Pak? Iya, sama kamu dibikin summary-nya di 1 Word, nama dan NPM per kelompoknya. Oke, baik Pak, siap. Oke ya.
Terus buat teman-teman yang lain, misalkan temennya nggak kerja sama sekali, jangan ragu untuk nggak usah dimasukin aja namanya. Nanti saya keluarkan dia kelompok tersendiri. Ya, kalau nggak bekerja, nggak usah tega. Ya. Justru kalian akan tega membodohi dia ya. Yang nggak kerja itu akan kebawa terus sampai lulus dan akhirnya jadi sarjana perikanan hampa ya, nggak ada skill. Jadi jangan ngemanjain teman dari sekarang, itu bahaya ya, bahaya untuk dianya sendiri. Kalau kalian emang sayang, dianya nggak kerja di kelompok itu ya nggak usah dimasukin. Justru dengan dimasukin kalian nggak sayang sama dia ya, membiarkan dia bodoh terus sampai lulus. Ya. Jadi begitu. Kalau nggak ada yang kerja nggak apa-apa, itu akan saya tahu. Nanti kan ada tahu tuh dari Yasin, makanya dipisahin nama orang per kelompok dan PM-nya di satu word. Nanti kalau di PPT sama kelompoknya ada yang dibuang namanya, saya ngeh gitu. Orang itu yang nggak kerja, ya. Jadi saya nggak mau lagi, ini udah bukan SMA ya, kita udah kuliah. Jadi yang nggak kerja nggak usah dimasukin. Kasihan juga buat dianya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Sudah jam 2, cukup sampai sini. Nanti persiapan materinya sesuai ya, yang sudah kita bahas, itu sampai UTS. Materi UAS-nya nanti dari yang teman-teman presentasikan, dan itu kita tunggu Jumat ya, setelah UTS 2 hari setelah UTS. Kalau materinya itu ada bahan misalkan dari jurnal atau dari video YouTube ya, itu siapin aja link YouTube-nya. Jadi ketika kita diskusi ada tanya jawab, kita nggak gabut gitu ya, nggak diem-dieman gitu ya. Kalau diem-dieman di kelas masih enak lihat muka, lah diem-dieman begini ya. Jadi siapin video YouTube atau ada blog yang membahas atau ada dari jurnal orang ya. Jadi ketika teman-temannya nyari jawaban, ada satu orang yang buka jurnal kayak atau buka video kayak. Jadi sebenarnya ini ada temuan ya, di luar presentasi itu, pendalamannya ya. Ini kita lihat video tentang apa gitu ya. Video tentang sistem pernafasan dari siapa. Biasanya suka ada yang bikin animasinya kalau kalian dapat. Nanti style itu, jadi ketika nunggu jawaban dicari, kita nggak kosong gitu ya. Di situ nggak usah dilampirkan, tapi kalian cari aja linknya ya. Jadi nanti ketika temannya nyari jawaban, ada satu orang yang style video, kalau videonya dalam bahasa Inggris, kalian mute, kalian yang menjelaskannya. Oh jadi ini videonya tentang sistem reproduksi ikan ini tuh pada tahap misalkan pemijahannya dia begini gitu ya. Jadi ketika menjawab kita nggak kosong ya. Apapun itu, mau video kayak, mau tulisan orang kayak, bebas. Intinya ketika kalian ada jeda mencari jawaban, saya nggak mau kosong diam-diaman. Ya. Gimana caranya itu hidup terus ya. Jadi full. Kita 1 jam itu sampai 1,5 jam kita diskusi terus ya. Nggak ada waktu kosong. Oke, saya harapkan kayak gitu ya. Bisa ya, insyaallah ya. Kelompok terakhir walaupun kayak rumit tapi lebih enak sebenarnya, dia applicable. Itu videonya pasti lebih banyak dari orang lain, stoknya dan bahannya. Walaupun dia akan lebih banyak pembahasannya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, sehat-sehat terus. Salam untuk orang tua, kita doakan semoga pandemi yang cepat berakhir dan kita segera tetap muka ya. Biar jelas ya, terutama praktikum. Oke, sekian dari saya. Untuk Yasin nanti kalau sudah ini kabari saya kalau praktikum sudah mulai ya. WA aja. Baik Pak, nanti kabarin Pak, aman. Kalau udah UTS masih belum mulai juga kabarin saya ya, karena nanti nggak kekejar waktunya ya, timelinenya ya. Baik Pak. Nanti saya akan ini lagi ke lebarannya biar cepat dilaksanakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.